Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini, saya akan share tentang bagaimana mengoperasikan, mengcustom atau mengkonfigurasi dari CMS WordPress. Nah, kalau kita lihat di sini saya sudah memiliki CMS WordPress yang sudah saya unggah di domain sini ya, di cybercounseling.net. Ini baru saja saya buat untuk latihan saja. Kemudian ini sudah saya install untuk CMS-nya, untuk webnya itu menggunakan WordPress. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi atau menggunakan WordPress. Mulai dari nanti untuk mengatur page, halaman, atau posting, atau template, dan sebagainya. Nah, terlebih dahulu kita harus masuk dulu ke adminnya. Ya, kita akan masuk dulu ke adminnya. Kalau di WordPress itu, untuk masuk adminnya tinggal wp admin saja. Kemudian ini sudah masuk, silakan nanti masukkan admin yang sudah di-create sebelumnya. Sini saya punya admin, kemudian passwordnya. Nah, ini adalah tampilan backend-nya. Ini adalah tampilan dari halaman adminnya. Jadi di sini ada beberapa item yang sebenarnya banyak fiturnya. Tapi untuk kali ini kita akan beberapa bagian saja, tidak semuanya ya. Yang penting-penting saja. Yang pertama adalah di sini kalau kita lihat posting ya. Posting ini adalah upload atau berita atau informasi apa nanti yang akan disampaikan atau diposting di dalam sebuah web gitu ya. Nah, biasanya sebelum posting kita lakukan di sini, untuk pertama kali itu sudah ada di sini, contohnya adalah Hello World ya. Di sini kalau kita lihat di sini, nah ini ya Hello World ini ya. Ini adalah halaman untuk non admin ya. Nah, kemudian di sini adminnya ada Hello World di sini. Nah, biasanya sebelum membuat posting kita akan membuat terlebih dahulu kategorinya. Jadi nanti di postingan itu ada kategorinya sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah misalkan di sini adalah kategori berita misalkan atau news begitu ya. Boleh dikosongi, kemudian deskripsinya boleh diisi, kalau enggak ya enggak usah. Misalkan di-upload saja di sini ada berita. Kemudian nanti buat kategori yang kedua misalkan kita buat selain berita nanti ada informasi atau pengumuman misalkan. Kategori pengumuman. Nah, kita juga bisa add kategorinya di situ dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Atau misalkan ada lagi serbi misalkan. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya kategori. Nah, berikutnya kita akan membuat posting di sini ya. Di sini kita akan membuat posting. Kalau kita lihat di sini ada Hello World, kita akan membuat add new dari sini atau bisa juga dari sini. Ya, kita akan buat dari sini add new. Nah, kemudian di postingan itu ya, ini di next saja atau di close saja. Nah, di posting itu nanti kita bisa masukkan di sini di publish itu ke kategori apa begitu di sini ya. Nah, misalkan ini kategori yang kita buat tadi misalkan adalah pengumuman misalkan seperti ini ya. Pengumuman, kemudian kita taruh judulnya di sini, kemudian nanti kita masukkan beritanya di sini. Katakanlah di sini saya ambil saja contoh ya biar cepat. Saya ambil saja di detik.com misalkan ada berita cewek misalkan ini ya. Misalkan beritanya adalah ini misalkan, sorry. Saya copy saja biar cepat. Contohnya misalkan ini. Kemudian di sini untuk isinya itu nanti tinggal dikopikan saja, misalkan segini misalkan. Kita kopikan saja. Oke, seperti ini. Kalaupun misalkan ada gambar di sini yang harus dimasukkan, silakan nanti diinsertkan saja di image ya. Misalkan kita gambarnya ngelinknya ke ini ya, misalkan ya. Kita copy image. Banyak cara sih sebenarnya untuk upload gambar itu ya. Sini ada nggak ya? Ini kebetulan yang terbaru ya. Oh, ini dia, sorry, nggak kelihatan. Ini dia. Inline image, kita bisa upload di sini misalkan ya. Kita akan upload gambarnya, maksimum ini 2 MB. Ini sebenarnya ada pengaturannya di php.ini di backendnya nanti. Misalkan saya mau upload misalkan gambar inilah gitu ya. Kemudian kalau sudah ini tinggal di select saja, kita bisa memasukkan di sini
untuk teksnya apa, captionnya, judulnya, deskripsi dari gambar ini apa, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita langsung saja di select aja di sini. Kemudian image ini nanti akan ada di sini. Kita bisa atur nanti width-nya atau posisinya ya. Posisinya di mana gitu juga bisa kita atur. Ya. Misalkan width-nya saya tambahkan karena kebetulan gambarnya kecil misalkan ya. Misalkan 400 misalkan, maka dia akan semakin besar gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk memasukkan image. Kalau sudah seperti ini, judul sudah, teksnya sudah, kemudian image-nya juga sudah, kita tinggal di sini di postingannya di di kategorinya juga sudah, kita masukkan di berita saja. Nah, kemudian kalau sudah kita publish saja. Oke, kita publish. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya di sini ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk di sini beserta nanti ada read more-nya di sini ya. Kita bisa klik di sini. Sorry, saya besarkan aja. Nah, ini seperti ini. Ini judulnya. Tampilannya kok seperti ini ya, karena kita memiliki template dasarnya memang seperti ini. Nanti bisa diganti. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kita sudah memiliki di sini ada satu posting. Itu yang terkait dengan posting. Yang berikutnya kategori sudah. Yang berikutnya adalah media. Media di sini adalah tempat untuk memasukkan atau tempat sebagai library media atau gambar-gambar, foto, video dan sebagainya ya. Nah, sebenarnya ini nggak perlu disetting, nggak apa-apa. Nanti kita ketika memasukkan berita seperti yang sebelumnya tadi, itu medianya langsung masuk di sini. Ya. Oke, seperti itu saja. Kemudian ada page di sini. Nah, page di sini digunakan berbeda dengan posting. Kalau posting itu kan dia dinamis istilahnya ya. Dinamis itu adalah informasi yang selalu berubah-ubah, selalu update. Tapi kalau page di sini itu biasanya halaman, layaknya sebuah web begitu ya. Misalkan kita akan buka pens.ac.id misalkan ya. Nah, ini adalah page. Ini adalah halaman statik yang akan tetap ya, yang tidak berubah-ubah. Ini adalah page-nya. Tapi kalau yang di sini ini adalah berita atau hal yang dinamis, ini akan selalu berubah-ubah, itu adalah postingan namanya. Jadi perbedaannya adalah itu. Nah, kemudian kita coba akan membuat sebuah page begitu ya. Kita akan membuat page, kita add new dulu di sini. Kita add new di sini juga boleh. Misalkan di sini adalah page-nya untuk sekilas sejarah atau selayang pandang gitu ya biasanya. Oke, di sini nanti dijelaskan tentang selayang pandang ini apa. Misalkan tentang informasi. Ini adalah informasi tentang sejarah dan sebagainya misalkan. Oke, itu saja, nanti bisa ini sebagai contoh saja. Kemudian nanti kita bisa publish di sini ya. Kita akan publish di sini. Oke, publish saja. Nah, kembali lagi ke page. Nah, kita sudah punya page namanya selayang pandang. Nah, page ini biasanya nanti akan muncul, kita refresh. Ini tergantung dari template-nya sih sebenarnya. Kalaupun di sini belum muncul, berarti nanti kita akan ganti template-nya yang sekiranya mendukung pada tampilan page-nya ya. Oke, tapi seperti itulah kira-kira ya. Oke. Page, kemudian di sini ada komen. Ini adalah komentar dari orang-orang yang berkomentar tentang artikel atau informasi atau berita di halaman web kita ya. Nah, ini baru saja upload, ini sudah ada satu komentar yang biasanya kalau seperti ini adalah spam ya. Kalau kita tidak kenal atau tidak terkait dengan berita, ini adalah spam. Jadi dibiarkan saja atau boleh kita langsung mark as spam ya, atau kita langsung delete saja. Tapi kalau saya abaikan saja sudah. Nah, kemudian yang terpenting lagi untuk mengubah atau mengkonfigurasi dasar adalah appearance ya. Di appearance ini nanti ada template di sini, them, ada custom dan lain-lain. Nah, kita akan mulai satu-satu. Them atau template itu
digunakan untuk mengubah tampilan dari web kita. Tampilan web kita kan seperti ini ya, standar sekali ya, flat sekali ya. Nah, kita akan bisa mengubah seperti ini. Dari mana template ini didapatkan? Kalau di WordPress banyak sekali template-template yang free, yang gratis juga bisa di-download. Tapi kalau misalkan agak yang premium yang sesuai dengan atau di custom dengan sesuai dengan kebutuhan kita, itu bisa juga download atau pesan ya. Kita tinggal cari saja misalkan WP gitu ya. Itu banyak sekali, ini dia. WordPress ini banyak sekali ya. Kita tinggal kita download saja, nanti akan mendapatkan sesuai. Nah, kita lihat saja dulu. Kalau seperti ini kan berbayar nih, nanti tampilannya seperti ini, harganya $20. Kita bisa preview dulu. Setelah di preview nanti kita lihat, oh web kita seperti apa. Nggak bisa ini. Nah, misalkan seperti inilah, yang lain misalkan. Atau kita bisa cari yang free juga ya. Nah, kita free. Kita cari yang gratis. Gratis, ini dia. Nih. Di sini biasanya ada tampilan previewnya. Mana? Ya, ini dia. Nah, biasanya ada tampilan previewnya bahwa web kita nanti akan seperti ini bentuknya begitu ya. Kemudian web kita akan seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah home-nya nanti page-nya di sini nanti tampilnya. Kalau tadi kan template kita kan belum tampil page-nya. Oke, itu seperti itu ya. Nah, nanti untuk cara download page download template-nya sampai dengan upload-nya nanti akan dibuatkan video tersendiri saja. Nah, oke. Sementara kita akan coba di sini template-nya diganti dengan template yang sudah ada atau sudah disediakan di sini ya. Misalkan saya akan mengganti template-nya dengan yang ini misalkan ya. Kita tinggal aktif saja di sini ya. Tinggal aktifkan saja. Maka sekarang template saya yang sudah aktif itu yang di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, template saya sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini. Nah, yang tadi kita masukkan di page itu ada di sini. Nah, kalau ini template-nya sudah mendukung untuk tampilan page seperti ini. Ini ya, selayang pandang. Nah, ini kan sudah ada informasinya. Nah, nanti kita tinggal masukkan page-page di sini. Seperti itu. Ini adalah template yang gratis. Oke, kita sudah berhasil posting, kemudian ganti template dan membuat page halaman. Ya, kalau kita lihat di sini di appearance ini nanti selain ada them juga ada customize. Jadi customize ini nanti dari template yang sudah kita pakai itu bisa diganti macam-macamnya. Nah, atribut-atributnya bisa kita ganti. Misalkan di sini ada site identity ya. Misalkan di sini ada site identity, ada site title-nya cyber counseling yang di sini misalkan. Yang di sini just another WordPress site ini juga bisa diganti misalkan. Ini hanya web percobaan misalkan. Seperti itu. Maka di sini hanya langsung berubah juga misalkan. Kemudian kita akan mengganti di sini search misalkan. Ini bisa kita edit misalkan di sini pencarian misalkan, itu juga bisa diganti di sini. Ya. Sorry. Oke. Ada search, ada arsip dan lain-lain. Kemudian di sini ada color misalnya. Ini colornya kan putih sama pink ya di sini ya. Kita bisa ganti di sini. Kita ganti pink misalkan merah misalkan, jadinya nanti seperti ini. Jadinya nanti seperti ini. Oke, saya pilih yang seperti ini misalkan ya. Oke. Kemudian untuk yang putihnya di bawah ini bisa kita ganti juga, misalkan seperti ini misalkan. Oke. Dah. Oke, kemudian kita background image-nya misalkan. Background image itu nanti yang di sini yang diganti, di belakangnya itu juga bisa kita ganti, sesuaikan saja dengan sesuai dengan keinginan kita begitu ya. Kemudian ada menu di sini ya. Menu di sini adalah yang nanti bisa tampil di seperti ini contohnya, seperti page itu ya, menu-menu ya. Jadi di sini nanti bisa tampil menu-menu. Kalau kita lihat di sini misalkan, nah ini seperti ini adalah menu-menu. Ya, ini sebenarnya menu-menu ya, ke bawah ya. Menu ini nanti isinya page ya. Isinya nanti page menu-menu ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau sudah selesai kira-kira kita langsung publish saja misalkan.
maka web kita sekarang selain berganti template, juga template ini di custom menjadi warna seperti ini. Cukup mudah kan ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan batch. Nah, ini macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kita sudah jago untuk pemrograman, kita juga bisa custom CSS-nya. Misalkan ini mau dibentuk seperti apa, ini mau diganti fontnya seperti apa, itu di CSS-nya. Tapi kalau kita tidak jago di pemrograman, kita tinggal mengikuti template yang sudah ada saja ya. Kalau kita mau tampilan bagus, sekali lagi saya sarankan untuk membeli template-nya. Membeli template yang premium gitu ya. Tapi kalau dana kita terbatas, kita bisa cari template yang gratisan. Sebenarnya banyak sih yang bagus-bagus, yang cukup elegan ya, asalkan kita bisa memilih atau telaten untuk memilih, mencari, mendownload dan sebagainya. Oke, seperti itu. Ini yang ada di Appearance. Ada widget di sini ya. Ada widget di sini, nanti digunakan ya. Widget ini digunakan untuk tampilan-tampilan atau plugin yang nanti akan ditempatkan di posisi yang di mana begitu ya. Misalkan di sini ada footer ya. Nah, di sini ada footer, kemudian ada inactive widget. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah widget-widgetnya ya. Misalkan widgetnya mau ditaruh di sini, misalkan ditambahi dengan peta atau dengan apa, itu bisa di sini. Jadi di footer itu isinya seperti ini. Kalau kita mau tambahkan, kita bisa tinggal tambahkan saja di sini ya, blok baru. Nanti akan terbentuk sebuah blok apa, misalkan gambar kayak apa begini ya. Misalkan apa ya? Misalkan image lah begitu ya. Image ya. Jadi di footer nanti akan ada gambar image di sini ya. Ada gambar image. Image-nya nanti coba saya upload saja. Saya ambilkan image sembarang ya, yang ini aja ya. Atau yang mana ya? Oke, yang ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah widget ya. Ini adalah widget. Kalau kita publish, update, kemudian kita nanti refresh di sini, maka di sini ada widget baru ya. Ada widget baru yang muncul gambar atau halaman fotonya. Nah, ini nanti bisa disesuaikan saja. Itu fungsi dari widget. Nah, kemudian untuk yang lain-lain seperti background dan lain-lain ini bisa diganti, bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian itu terkait dengan appearance tadi. Jadi appearance itu nanti terkait dengan tampilannya, mau template, mau di custom color, mau di custom CSS, ada widget dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada plugin. Plugin ini digunakan untuk menginstal fitur-fitur baru atau plugin-plugin baru yang akan disisipkan pada web kita. Nah, plugin ini nanti misalkan seperti plugin kalender, plugin kemudian e-commerce dan lain-lain. Untuk plugin ini nanti juga bisa di-download di situs-situs WordPress, banyak kok yang gratis-gratis gitu ya. Nah, kemudian di sini ada user ini nanti misalkan kita mau nambahkan user selain daripada admin, misalkan ada editor, kemudian ada publisher, ada kontributor dan lain-lain ya. Kalau ini kan role-nya administrator. Jadi administrator itu adalah user yang bisa menambah, mengedit dan bisa mengerjakan apapun. Yang bisa mengerjakan apapun terhadap web ini. Tapi kalau kita buat akun lagi di sini, nama disesuaikan saja, kemudian kita pilih di sini kontributor, maka dia hanya bisa mengirim postingan saja, tapi dia tidak bisa untuk mendelete, menghapus dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nah, kemudian di sini ada tools, ada setting. Setting ini biasanya terkait dengan halaman web kita. Misalkan seperti ini. Misalkan ada site title-nya. Ini adalah cyber counseling. Ini adalah judulnya tadi. Judul dari website kita. Kemudian ada tagline-nya. Ini adalah tagline dari website kita. Kemudian ini alamatnya. Ini juga alamatnya. Kemudian ini email administrator. Email saya misalkan. Kemudian dan lain-lain, ini format tanggal dan lain-lain. Nah, kira-kira untuk dasar dari WordPress itu seperti ini ya. Untuk selanjutnya videonya saya buatkan mengenai cara mengganti template atau menginstal template dari luar yang kita download sama plugin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.